Halo, apa kabar, good people? Jangan kaget, ini memang acara baru, acara yang kita kemas untuk berbagi cerita-cerita inspiratif berkaitan dengan pandemi COVID-19. Karena selama Anda di rumah, pasti Anda juga mengalami perasaan was-was, perasaan takut, ya. Bahkan ada yang sudah stres. Tapi hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana teman-teman kita, bagaimana beberapa orang yang mencoba memberikan kontribusi yang terbaik dalam diri mereka untuk ikut menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Nah, bagi Anda yang menonton acara ini, saya juga ingatkan harus disiplin karena tren kenaikan pasien yang terkena COVID-19 ini terus meningkat, bukan saja di Indonesia, tapi di dunia. Bayangkan, di seluruh dunia. Jadi kita tidak bisa mengharapkan negara-negara lain menolong kita, tapi bangsa Indonesia harus saling menolong di antara sesama bangsa kita ini. Dan sebelum kita lanjutkan, kita akan ikuti dulu pernyataan juru bicara COVID-19, Pak Ahmad Yuryanto. Data COVID-19 yang kita dapatkan sampai dengan tanggal 23 April 2020 pada pukul 12.00 adalah sebagai berikut. Jumlah laboratorium pada hari ini sampai dengan hari ini yang aktif melaksanakan kegiatan karena tercukupi jumlah reagennya adalah 43 laboratorium. Jumlah spesimen yang diperiksa rapid test PCR-nya adalah 59.935. Jumlah kasus yang diperiksa sebanyak 48.647 orang dengan konfirmasi positif COVID-19 7.775. Konfirmasi positif COVID-19 yang sudah sembuh 960 orang. Konfirmasi positif COVID-19 yang meninggal 647 orang. Ya, itu tadi kita bisa dengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Ahmad Yuri ya. Selama ini kan kita tahu bahwa situasi dan kondisi di Indonesia, tingkat kematian itu meningkat cukup tinggi, cukup drastis. Di satu sisi tentu mengkhawatirkan, di satu sisi membuat orang cemas, ya, merasa stres. Tapi tentu kita punya harapan, karena kita tahu persis masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang penuh dengan gotong royong. Ada banyak orang yang turun, kemudian memberikan uluran tangan. Tapi yang jadi perhatian saat ini adalah kondisi dan situasi di rumah sakit rujukan dan rumah sakit yang selama ini sudah membuka diri untuk menerima pasien-pasien yang terpapar COVID. Lalu yang jadi pertanyaan, karena kita lihat di foto-foto, di video, bagaimana situasi dan kondisi ya dokter-dokter, perawat, tenaga medis yang saat ini berjuang untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang dokter frontliner ya yang saat ini berada di Rumah Sakit Kemayoran, Letnan Dr. Tommy Antariksa. Apa kabar, Kak? Selamat pagi, luar biasa. Sehat? Sehat. Wah, kalau dokternya sehat, ada optimisme di sini ya. Tapi boleh tahu nggak, Kak, bagaimana situasi dan kondisi saat ini di Kemayoran? Untuk situasi dan kondisi saat ini cenderung kondusif, cuma emang penerimaan pasien kita masih banyak. Jadi kita tiap harinya minimal kita 70 sampai 120. Bahkan kalau misalnya ada rombongan kita bisa terima sampai 200 pasien per harinya. Oke, jadi posisi tempat tidur di sana sudah penuh sekali atau masih mampu menampung jumlah pasien? Sebenarnya di sini kan ini Bang Li, jadi ada 7 tower yang kita punya di Wisma Atlet. Nah, untuk yang tower yang rumah sakit kita sediakan 4 tower. Untuk saat ini baru 1 tower yang dipergunakan. Jadi 1 tower bisa menampung sekitar 1.250 pasien. Baik, tower yang tempat Anda sekarang prakteknya, bagaimana situasinya?
Jadi untuk saat ini pusat kegiatan kita adakan di Tower 7. Jadi di Tower 7 sampai saat ini sudah ada 780 pasien. Kalau secara keseluruhan sebenarnya kita sudah merawat lebih dari 1.200 pasien. Karena sudah ada sekitar 550 yang pulang. Dalam kondisi sudah hasil swab-nya negatif. Seperti itu. Jadi ini memberikan harapan ya. Betul. Nah, berapa jumlah dokter, perawat, dan tenaga medis serta pekerja di tower Anda ini? Jadi kalau kita kan di sini dibedakan menjadi 3 zona, Bang Andi. Iya. Jadi ada yang green zone, yellow zone, kemudian red zone. Saat ini saya berada di yellow zone. Tetapi kalau saat saya sudah berdinas, naik jaga, saya masuk ke area red zone. Kalau untuk tenaga kesehatannya sendiri, medis paramedis kita dipusatkan di yellow zone, yang tempat saya saat ini. Jadi kita khususkan tower 3 itu untuk tenaga medis. Sampai saat ini untuk tenaga medis yang aktif, untuk dokter umum ada sekitar 90 orang. Kemudian untuk yang perawatnya ada sekitar 360 orang. Untuk lain-lain ada lagi, jadi untuk apoteker, kemudian ada juga radiolog, kemudian ada juga yang dapur lapangan, yang masak-masak, kemudian ada juga yang non-medis. Non-medis ini fungsinya membantu berjalannya rumah sakit, jadi mengantarkan makanan ke pasien, kemudian pembersihan, seperti cleaning service dan sebagainya. Itu total, kalau dengan yang lain-lain ada sekitar 1.100 orang di sini. Baik, Anda kan punya pengalaman yang cukup panjang ya menangani pasien COVID-19 ini. Nah, dari apa yang Anda alami, ya, Anda lihat situasi dan kondisi hari ini itu lebih baik atau ada tanda kutip ketakutan bahwa jumlahnya akan terus meningkat? Memang kalau kita lihat kondisinya, ini kan saya sudah 1 bulan berada di rumah sakit Wisma Atlet. Kalau memang dari angkanya memang masih terus bertambah, tetapi ada optimisme di sini. Jadi nggak hanya angka pasiennya aja yang nambah, tapi angka kesembuhannya juga bertambah. Jadi kita tiap harinya pun memulangkan sekitar 50-60 pasien dalam kondisi hasil swab-nya sudah negatif. Seperti itu. Kalau kondisi kesehatan dan fisik dari para dokter, perawat, tenaga medis, pekerja di sana bagaimana? Jadi kan di sini kita adanya saat perekrutan awal kita ada screening. Jadi ada namanya MCU, medical check up. Jadi semua tenaga medis maupun non medis yang akan menjadi relawan di sini itu kita screening dulu. Jadi periksa. Apabila dinyatakan sehat, barulah bisa mendaftar untuk tahap selanjutnya. Kemudian apabila sudah menyelesaikan proses administrasi, barulah kita pembagian tim seperti itu. Kemudian kalau sampai sejauh ini sih kalau memang 1-2 orang ada yang sakit itu wajar. Jadi hanya sakit kayak semacam nggak enak badan, kayak meriang seperti itu. Tapi kita di sini juga sediakan poli umum khusus tenaga kesehatan. Jadi sampai sejauh ini sih permasalahan bisa teratasi untuk di nakesnya seperti itu. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Halo semuanya, video ini saya persembahkan untuk menghormati para pekerja medis yang telah bekerja keras mengorbankan diri mereka untuk kita semua. Terima kasih banyak. Aku di rumah untuk kamu. Selamat berjuang pahlawan garda depan. Untuk para tenaga medis, saya mau mengucapkan terima kasih telah berjuang untuk kami semua. Aku di rumah untuk kamu. Selamat berjuang, pahlawan garda depan. Untuk para tenaga medis yang masih berjuang keras sampai dengan saat ini, kita di rumah untuk kamu. Selamat berjuang, pahlawan garda depan.